Terus gimana lagi ceritanya? Akhirnya gimana tuh Mas? Ya akhirnya mereka ya tetap begitu. Mungkin udah ya akhirnya begitu. nggak ada akhirnya. Udah ceritanya sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sobat Umroh Aja by Ismi Travel Group. Kembali lagi bersama kita tim kreatif dari Umroh Aja by Ismi Travel Group. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Lika. Nama aku Firdaus. Aku aslinya Malaysia dan kuliah itu di Indonesia. Aku kuliah di Indonesia, ngambil S1 Di mana kalau di boleh tahu? Bogor. Oh, di Bogor. Dan sekarang lagi magang di Jakarta gitu. Oke, nah apa kabar? Baik? Ya alhamdulillah baik ya. Jadi mungkin saya sekarang lagi agak sedih gitu ya ngelihat perkembangan di Sumatera banjir sekarang ya. Iya betul banget, emang sekarang ini lagi musim hujan ya teman-teman, lagi banyak bencana yang ada di Sumatera ya, Sumatera Iya, di Barat, Sumatera Utara, kemudian di Aceh juga ya. Aceh, Padang, kemudian Medan ya. Ya. Kita doakan ya Mas ya, semoga cepat pulih dari bencana-bencana. Amin. Semoga mangsa-mangsa banjir itu diberi kekuatan ya. Semoga dipermudahkan ya segala urusannya yang di sana Dan ya. juga evakuasi para korban juga lancar dan juga cepat selesai gitu. Oke. Kalau boleh tahu di Malaysia juga sama kan ya? Iya, kalau di Malaysia juga lagi musim hujan dan ada beberapa daerah itu juga banjir seperti di Kelantan, Terengganu juga banjir itu. Tapi nggak separah di Sumatera Barat, tapi masih bisa di inilah. Sampai saat ini ya Mas ya? Ya sampai saat ini. Soalnya kan di bulan 11, 12 itu kan lagi musim-musimnya banjir ya. Musim-musimnya hujan gitu. Berarti kurang lebih memang sama, cuman nggak terlalu parah seperti di Sumatera ya? Di Sumatera gitu. Semoga yang di Malaysia juga segera pulihkan ya teman-teman, bisa segera kembali seperti awal lagi seperti itu. Kita di sini mau ngobrol santai-santai aja, mungkin tentang umroh kali ya Mas ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai terkait pengalaman umroh ya. Di 2017, 18, 19, 2020 tuh aku setiap tahun tuh umroh tuh di 4 tahun ya, Masya Iya, 4 Allah. tahun gitu. Jadi ada sedikit lah pengalaman-pengalaman yang dapat gitu dari umroh gitu. Oke. Mungkin di sana nih, kalau di sana itu Mas Firdaus ngapain aja sih selain dari umroh? Karena itu kan lama banget ya, pasti banyak banget kegiatan-kegiatan dan lain-lain. Untuk kegiatan ya, soalnya saya tuh di sana lebih ke melanjutkan pendidikan. Saya tuh melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah gitu. Saya ngambil bahasa Arab sama murajaah Al-Quran sama Syekh di Masjid Nabawi gitu. Masjid Nabawi, maaf, Masjidil Haram. Jadi kami tuh sewa rumah berapa orang ya? Bentar, saya lupa. 5 orang, sekitar 5 orang, 5 orang. Ini dari satu Rumah itu, satu orang Malaysia semua teman-teman saya. Oke. Jadi kami tinggal di sana selama itu kita bolak-balik tuh dari Masjidil Haram ke rumah sekitar 5 menit. Untuk tempatnya itu di Ajat Musofi. Untuk teman-teman yang pernah umrah itu pasti tahu yang nanjaknya itu tinggi. Itu soalnya tinggi banget nanjaknya. Jadi itu pasti kalau kita ke Masjidil Haram itu pasti balik lagi itu bakal lama, malam baru balik. Soalnya kalau mau balik itu capek. Iya. Gitu. Oh, oke. Berarti fokus ke pendidikan sambil juga umroh. Umroh ya Masya Allah. gitu. Nah, dari umroh itu nih ya, pengalaman apa yang mungkin berkesan bagi Mas Firdaus? Yang paling berkesan itu mungkin di saya tuh lebih berkesannya itu di Masjid Nabawi ya, di Madinah gitu. Soalnya rasanya itu kalau kalian pernah umroh juga pasti ngerasa yang sama sih. Pasti ketenangannya itu beda dengan Masjidil Haram gitu. Di Mekah ya, di Mekah itu agak
apa ya, ramai gitu, padat gitu. Kalau di Masjid Nabawi itu tenang banget gitu. Jadi adem rasanya kalau di Masjid Nabawi gitu. Jadi yang paling berkesan itu ketika masuk ke Raudhah, itu saya berkesan banget di situ, tenang banget gitu. Berarti kalau yang Mas tadi bilang kan nyaman dan lain itu karena juga vibes-nya mungkin nggak seramai yang di Mekah ya Mas ya. Kalau di sana itu ngapain aja sih Mas yang di tempat apa namanya? Masjidil Nabawi Mas ya. Ya Masjid Nabawi. Mungkin kalau di Masjid Nabawi itu paling kalau jemaah-jemaah umrah ke sana itu kita masuk ke Raudhah. Terus ke makam, ziarah makam ya, itu yang pasti ya, tempat Baginda SAW perjuangkan Islam di situ tuh. Di kuburan Baqi, di banyak ya tempat-tempat bersejarah, lebih ke ini sih, lebih ke ziarah gitu kalau di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ziarah. Kemudian mungkin kayak kegiatan di masjid seperti biasa ya. Iya, kegiatan ibadah, zikir, sholat sunat, segala macam. Ya, sholat gitu jamaah ya. Aku juga sempet denger ya katanya ada kayak lipatan ganda pahala gitu ya. Ya, untuk kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahalanya. Itu kalau di Masjidil Haram. Ya, misalnya kita sholat 1 kali berjemaah itu 27 kali lipat. Nah, kalau kita di Masjidil Haram itu dikali gandakan itu 100.000 pahala. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat digandakan. Oh, berarti tapi masih tetap banyakan di Mekah ya? Iya, masih banyakan di Mekah. Soalnya kan itu ya Baitullah kan. Ya gitu. Terus kira-kira kalau di Masjid Nabawi itu apakah ada problem gitu? Nggak ada ya? Tetap santai aja atau gimana? Iya, tetap khusyuk gitu. Iya, tetap santai aja sih sebenarnya, tapi tergantung. Nah, kebetulan banget aku kemarin tuh dapat cerita dari sosok wanita ya yang aku kagumi di sana gitu. Jadi beliau tinggal di sana tuh. Jadi beliau sempat cerita dalam satu tulisan gitu ya, di chat. Dia cerita pas dia, untuk pengetahuan teman-teman, kalau di Madinah itu 1 jam sebelum itu dia bakal azan. 1 jam sebelum buat sholat tahajud, mengingatkan biar mereka-mereka yang ada di sana tuh sholat tahajud. Jadi 1 jam sebelum itu azan. 1 jam sebelum sholat subuh, sebelum masuknya waktu subuh itu bakal azan. Berarti itu jam berapa? 4 ya? Sekitar jam 4. Ya, sekitar jam 4. Berarti jam 3 itu azan lagi atau gimana? Berarti misalnya gini, untuk sholat subuh itu waktunya sholat subuh itu jam 5 misal. Jadi jam 4 itu bakal azan. Oh gitu. Tapi azannya khusus buat peringatan tahajud buat aja, ibadah gitu. Jadi pas beliau ini kita nyebutinnya Wan aja ya, ustazah aja ya. Kita sebutin ustazah aja ya. Kita sebutin ustazah. Nah, ustazah ini sering beliau itu bakal ke sana di azan yang pertama. Kita azan yang pertama itu belum masuk waktu lagi. Nah, azan yang pertama itu beliau ke sana dan beliau melihat ada beberapa jamaah itu duduk belunjuran ke arah kiblat gitu. Dan hati beliau merasa itu kayak nggak ada adab sopan gitulah. Jadi kalau selonjoran gitu itu kurang adab. Iya. Harusnya berarti seperti apa? Iya, harusnya itu kan di situ tempat kita sujud kepada Allah gitu. Tempat kita itu rumah Allah gitu. Itu lebih ke kurang sopan gitulah ya gitu. Saya juga baru tahu sih ya. Iya, mungkin ya sebaiknya itu kita jangan berselunjuran ke arah kiblat gitu. Tapi kalau misalkan ke arah lain boleh? Ke arah lain boleh. Jadi gitu. Nah, beliau melihat itu berselunjuran gitu. Nah, setelah itu beliau melihat mereka itu lagi sibuk bermain HP. Jadi nggak ada sholat tahajudnya, nggak ada itunya. Tapi orang-orang gitu. Ini lagi ada di Masjid Nabawi. Dan di jam tahajud. Iya, di jam tahajud. Mungkin mereka lagi iktikaf di sana gitu. Nah, setelah azan kedua, azan yang menandakan waktunya udah masuk subuh, biasanya itu kan orang-orang pada sholat qobliyah subuh. Karena pasti pahalanya ya, semuanya pasti tahu lah ya pahala sholat sunat.
Qobliyah subuh gitu kan. Dunia dan seisinya ya. Iya, pahalanya itu lebih besar Nah, itu daripada ya itu. teman-teman. Udah apa namanya? Dunia dan seisinya ditambah lagi dikali 1.000 ya. Iya 1.000 Nah, itu masya Allah banget ya. Iya. Nah, ustazah ini melihat mereka ini tuh tidak sholat. Nah, tidak sholat qobliyah subuh. Mungkin udah jauh-jauh datang dan kesempatan itu nggak datang berkali-kali gitu ya. Udah habis uang segala macam. Tapi di sana itu tidak maksimal gitu, tidak totalitas dalam sisi ibadahnya gitu. Gitu. Dan beliau itu menasihatin sedikit gitu ke mereka ini, ustazah ini ya, menasihatin agar mereka itu lebih maksimal gitu. Gitu. Itu akhirnya beliau ini ngomong sama. Ya beliau ini ngomong karena merasa tidak enak di hati gitu rasa. Dan itu sama-sama orang Malaysia. Iya sama-sama. Mungkin kalau saya juga kurang pasti sih kalau orang yang mananya ya. Tidak tertera di ininya, di tulisannya gitu. Beliau Mungkin cuma cerita ketemu sama orang-orang tersebut. Iya orang-orang tersebut tidak menjuruskan ke mana-mana. Nggak tahu entah orang mana gitu nggak tahu. Oke. Oke, nah itu ya teman-teman, miris banget ya teman-teman kalau misalkan kita udah jauh-jauh, kita mengeluarkan uang banyak ya buat umroh, tapi sampai sana kita tetap fokus sama duniawi gitu. Itu sayang banget teman-teman. Lebih bagus lagi kalau kita itu lebih fokus dalam ibadah gitu. Jadi nggak sia-sia gitu mengeluarkan uang yang banyak memang untuk ibadah, bukan untuk hal-hal duniawi seperti itu ya. Iya, mungkin ini sih persiapan dari segi hati juga itu penting banget ya, bukan dari segi materi doang. Hati harus benar-benar khusyuk dan benar-benar inilah ke ibadahnya gitu. Iya sih, karena memang rata-rata sih mungkin karena banyak ya di sosial media itu foto-foto, video-video orang yang lagi ibadah ya kan. Dan mungkin ada beberapa yang mungkin FOMO ya. Iya. Ikutin tren aja atau gimana gitu. Jadi akhirnya kita fokusnya itu malah ke gimana cara dapetin foto yang bagus, gimana cara dapetin video yang bagus, bikin story dan lain-lain, dan kita jadi gak fokus ibadah gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya, itu sayang banget dan pasti kita yang rugi sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi gitu ya. Cukup miris ya. Ya cukup miris. Mungkin kalau menurut saya itu boleh-boleh aja kalau mau main HP, mau bikin story. Tapi harus dilihat dulu ya waktunya gitu, benar nggak? Mungkin di saat-saat mustajabnya doa di malam hari, di waktu subuh itu kita fokus dulu ke ibadahnya. Kan tujuan kita ke sana buat ibadah gitu kan. Betul, jangan kita melenceng dari tujuan yang sebenar gitu. Mungkin di siang hari di jam 7, jam 8 itu bisa kita foto-foto gitu. Dan itu biasanya terjadi bukan cuma di Madinah doang ya, di Mekah juga. Di Mekah juga ya apalagi gitu. Kalau udah ada Ka'bah, udah semua pasang HP semua itu. Iya. Gitu. Itu yang ya sedikit miris lah ya. Sedikit miris. Itu kali ya pengalaman yang mau diceritain ke teman-teman ya. Soal mungkin kita harus lebih fokus ibadah, jangan terlalu fokus sama duniawi karena kita udah effort kan, nabung dan sebagainya buat ibadah, ya udah berarti kita harus ibadah kayak gitu. Jadi mungkin udah waktunya juga udah. Iya, udah jam makan siang ya ini ya. Iya, betul lapar banget. juga ini ya. Ya udah kalau gitu kita cukupin ya hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin pengalaman dari Mas Firdaus yang Masya Allah ini ya. Oke, kalau begitu kita tutup dulu podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye-bye. Bye-bye dulu, bye-bye dulu. Oke, bye-bye teman-teman. See you. See you when I see you. Bye.